Shalom saudaraku. Saudara, menyambung akan apa yang kemarin kita sudah dengar, bahwa kita adalah umat dengan sebuah misi. Ya, kita ini people with a mission, begitu ya. People of God ya, with a mission. Maka kita mau memperdalam dengan mengerti sebetulnya misi yang kita emban itu apa. Misi kita itu merupakan kesinambungan atau kelanjutan dari misinya Tuhan Yesus. Nah, Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya, ini dua ayat terakhir dari Injil Matius. Saya bacakan, saudaraku. Karena itu pergilah. Jadi kita harus pergi, ya. Misi itu harus pergi ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi menjadikan semua bangsa itu murid-murid Kristus. Bukan murid kita, tapi murid Kristus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan bagian terakhir ini jaminan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, dalam pelajaran Alfa dan Omega kita tahu ya bahwa Tuhan berjanji sepanjang Alfa sampai Omega nanti, sampai Tuhan datang, Dia senantiasa menyertai kita sampai akhir, sampai Tuhan datang. Dan sekarang Tuhan akan segera datang, saudaraku, tanda-tanda sudah sangat jelas ya. Jadi amanat agung ini diberikan pada semua umat tebusan, bukan orang-orang tertentu, bukan hanya penginjil-penginjil, bukan hanya misionaris-misionaris, semua umat tebusan. Kita seluruh umat ini mengemban misi ini. Dan perhatikan, ini saya catat saudaraku, ini bukan himbauan, ini bukan saran. Ini bukan, ya kalau kamu suka, kamu boleh lakukan, tidak suka, ya tidak apa-apa. Bukan seperti itu. Ini adalah perintah, a command. Ini sebuah perintah dari Sang Raja di atas segala raja. Jadi hukumnya wajib, saudaraku. Wajib dilaksanakan dengan sepenuh hati. Mengabaikan akan perintah ini berarti ketidaktaatan. Coba kita lihat ini di Perjanjian Lama ini ada satu ayat ya, Yehezkiel 3 ayat 18. Ini ayat terkenal saudaraku ya. Yehezkiel 3 ayat yang ke-18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Nah, kalimat berikut yang kurang enak. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi saat ini saudara yang mendengarkan akan ini renungan kita di Suara Gembala ini, kalau Anda belum mengenal Kristus, Sang Kasih Karunia, saudara datang pada Dia, sebab di luar Dia tidak ada keselamatan. Dan saya harus memperingatkan, kejahatan Anda apapun, dosa Anda apapun, kalau engkau bertobat dan engkau datang, Tuhan ampuni. Itu Injil. Tetapi saya harus menyampaikan. Sebab kalau tidak, ya aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Waduh, repot saudaraku. Jadi saya pada kesempatan ini memperingatkan Anda yang mendengar bahwa kalau sampai terhilang, sampai nanti binasa, itu saya sudah nggak tanggung jawab saudaraku. Rasul Paulus juga berkata, aku bersih dan tidak bersalah terhadap kalian yang akan binasa. Gitu ya, aku tidak berhutang. Ini yang penting, saudaraku. Jadi umat dengan sebuah misi itu kita punya
tugas, kita punya pekerjaan, kita punya perintah yang harus kita laksanakan. Dan kalau kita tidak memperingatkan, tidak menyampaikan berita Injil itu, maka darahnya akan tertanggung. Tuhan akan nuntut tanggung jawab itu. Kenapa kamu tidak mengingatkan? Jadi kita perlu, saudaraku, ambil tanggung jawab ini. Itu yang pertama. Jadi ini merupakan kelanjutan dari misinya Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus kadang-kadang juga memperingatkan dengan keras ya, wah engkau ular beludak begitu ya, dan sebagainya. Jadi keras gitu ya, engkau kubur yang dikapur putih-putih itu, keras gitu Tuhan memperingatkan mereka. Dan untuk itu ada risiko Tuhan dibenci ya. Yang kedua, hak istimewa yang sangat mulia. Jadi mengemban misi, melaksanakan misi itu bukan beban, tetapi hak istimewa. Paulus berkata apa di dalam 1 Korintus 3 ayat 9? Dikatakan, kami adalah kawan sekerja Allah. Bayangkan saudaraku, Allah kok butuh kawan sekerja? Tuhan bisa melaksanakan sendiri kalau mau, betul ya? Memberitakan Injil itu sebetulnya kalau Tuhan yang gerak, itu nggak pakai lama selesai, saudara. Ya di Simpang 5 gitu ya, itu tiba-tiba langit itu terbuka, terang, ada warna merah, semua orang Semarang pada bingung, semua pada melihat ke atas, kemudian dari atas turun seorang malaikat yang besar, gagah perkasa dengan sebuah pedang. Suaranya menggelegar. Percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, atau engkau akan binasa. Keselamatan hanya ada di dalam Dia. Pedangnya teracung begitu. Kan semua gemetar, saudara. Yang mau tidak percaya ya silakan, tapi kan sudah selesai. Dengan Tuhan sendiri yang mengirim malaikatnya. Malaikatnya besar sekali, saudaraku ya. Turun gitu ya, dari itu di Simpang 5. Mengacungkan pedang. Berkilat-kilat pedangnya bercahaya. Apa enggak bisa? Bisa Tuhan bikin seperti itu, saudara. Tetapi Dia memilih cara. Hai umat tebusan yang sudah diselamatkan. Kamu adalah kawan sekerjaku. Bayangkan, saudaraku. Bukankah ini hak istimewa? Jadi kita tidak boleh memandang misi yang Tuhan sudah letakkan di bahu kita ini sebagai sebuah beban. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab sekaligus sebuah kehormatan. Hak istimewa. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita beroleh upah, saudara. Dengan kita memberitakan firman, dengan kita memberitakan Injil, dengan kita memberitakan Kristus, maka upah itu menjadi bagian kita. Sesungguhnya ketika kita memberitakan Injil, kita sedang mengerjakan hal yang terbesar dan termulia untuk orang lain. Saudaraku, ayo kita minta roh keberanian untuk kita menceritakan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kalau orangnya nggak percaya, ya nggak apa-apa. Itu urusan tanggung jawab dia. Tapi kita harus memberitakannya. Tentunya dengan pimpinan Roh Kudus pada kesempatan yang tepat. Kita harus menyampaikan kebenaran itu. Itu hal terbesar, termulia. Saudara, Anda memberi makan kepada orang lapar, itu mulia atau tidak? Mulia. Ya, itu juga perintah Tuhan. Saudara ngasih nasi kepada mereka yang lapar, itu mulia. Saudara ngasih duit kepada mereka yang berkebutuhan, yang sedang butuh, yang mau bayar kontrakan, mau bayar uang sekolah anak, tidak ada duit, saudara ada kelebihan, saudara kasih. Itu mulia atau tidak? Mulia. Tetapi saya harus sampaikan, yang paling mulia itu bukan itu. Yang paling mulia Anda memberikan Kristus
kepada mereka. Itu yang termulia, itu yang terbesar dan paling berharga. Kita ngasih bantuan, itu mulia, itu baik, dan itu tidak salah. Tetapi ada saatnya saudara harus memberi Yesus Kristus Tuhan pada mereka. Itulah hadiah termulia kepada orang yang Anda bantu. Kalau ditolak, ya urusan tanggung jawab dari orang yang bersangkutan. Paham ya? Nah, karena apa? Karena misi Anda itu memiliki makna yang kekal sifatnya. Yang lain-lain itu kan sementara. Saudara ngasih makan, lapar lagi, ya kan? Saudara kasih duit, besok ada kebutuhan lain lagi. Saudara bantu orang, ya nanti lain waktu dia butuh bantuan lagi. Tapi saudara kasih Tuhan Yesus, orang itu beroleh hidup kekal. Kalau dia mati, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi misi tersebut akan mempengaruhi masa depan yang sifatnya abadi dari orang lain. Jadi ini jauh lebih penting dari saudara kasih pekerjaan, itu penting, itu baik. Saudara membuat orang sukses, itu sangat bagus, sangat mulia. Saudara kasih apa saja dan apa saja yang bisa diraih dalam hidup manusia sementara di atas muka bumi ini, itu semua baik dan Anda bisa membantu. Tetapi kalau Anda memberi Kristus, maka itu yang terbaik, itu yang termulia, dan itu kekal sifatnya. Paham saudaraku, mengapa kita harus menjadi umat dengan sebuah misi? Tuhan Yesus memberkati.